Pengumuman terbaru buat teman-teman yang sudah mendaftar ujian di tahun 2022 kemarin. Nah, ini pengumuman terbaru dari BP2MI yang diumumkan tepat tanggal 10 hari ini. Nah, teman-teman yang sudah mendaftarkan diri kemarin melalui online, ini waktunya teman-teman untuk memverifikasi data. Dan hari ini ada dua pengumuman. Yang pertama adalah pengumuman pembagian jadwal verifikasi dokumen pendaftaran ujian IPS Topik Sistem Poin Sektor Perikanan tahun 2023, dan juga verifikasi dokumen pendaftaran ujian IPS Topik Sistem Poin Sektor Manufaktur tahun 2023 nya. Jadi bersamaan ya di antara kedua sektor ini, dari sektor perikanan dan juga manufaktur, untuk verifikasi dokumennya bersamaan. Oke, kita cek. Untuk yang pertama, verifikasi data perikanan. Nah, untuk perikanan ini teman-teman dibagi menjadi 34 wilayah ya. Di antaranya ada Sulawesi, Sumatera juga ada, dan di sini ada juga Kalimantan. Nah, ini sekarang lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya karena di sini ada berbagai wilayah untuk verifikasi data. Jadi untuk yang di daerah Banyuwangi tidak harus ke Semarang, di daerah Surabaya tidak harus ke Semarang, baik di luar Jawa tidak harus ke Semarang, dan ataupun di Jakarta, dan sekarang ada di luar Jawa. Nah, ini kemudahan kemajuan dari BP2MI. Tepuk tangan dulu buat BP2MI. Terima kasih BP2MI. Oke, selanjutnya dokumen apa saja yang harus diperlukan ketika verifikasi data di perikanan, sektor perikanan ini kita baca sampai bawah. Bisa teman-teman jika ingin memperjelas pengumuman ini bisa lihat di pengumuman BP2MI di websitenya BP2MI pengumuman. Oke, pendaftaran harus berpakaian rapi ya tentunya. Pakaian rapi dan sopan, berkerah warna bebas atau bersepatu. Kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dilengkapi diantaranya adalah bukti cetak pra pendaftaran online. Jadi ini harus ada buktinya. Jadi berkas-berkas ini jangan sampai teman-teman ketinggalan ya. Jika ketinggalan, teman-teman bisa pulang mengambil lagi. Bukti pra pembayaran ujian IPS Topik menggunakan kode bayar yang tertera pada hasil cetak pembayaran pra pendaftaran online sebesar 28 US dollar atau 439. Nah, selanjutnya KTP asli. Nah, KTP asli. Jadi KTP asli ini wajib dibawa. EKTP. Nah, apabila KTP masih dalam proses perekaman EKTP, silahkan membawa hasil surat keterangan pengganti. Dulu saya belum ada EKTP, jadi saya membawa surat pengganti dari kelurahan ataupun dari kelurahan saya kemarin. Terus minta ke kecamatan juga ada, atau Dukcapil. Nah, yang pertama kelurahan, kecamatan, lalu Dukcapil. Dukcapil itu Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Oke, yang penting dibawa lagi adalah foto pada KTP harus jelas dan tidak buram. Nah, ini diwajibkan tidak buram teman-teman, supaya kelihatan wajah ganteng Anda, wajah cantik Anda kelihatan. Jika foto asli pada KTP tidak jelas, buram, rusak, wajib menggunakan surat keterangan. Nah, harus membawa surat keterangan. Jika tidak buram, dicek dulu KTP-nya. Jadi supaya jelas. Nanti akan saya kasih tahu fotonya di samping. Selanjutnya, 2 lembar fotokopi berwarna KTP ataupun surat keterangan pengganti. Nah, ini berwarna, berukuran 5x5, 5,5 x 8,5 cm. Maaf ya. Menunjukkan aslinya. Hasil fotokopi atau surat keterangan pengganti KTP harus sesuai contoh terlampir. Penting lagi, foto pada fotokopi berwarna KTP dan surat keterangan pengganti KTP. Selanjutnya paspor asli jika ada. Dulu saya juga bawa paspor ya, karena saya sudah ada paspor dulu dari Brunei dan juga Malaysia, dua-duanya saya bawa. Berlaku minimal 1 tahun.
untuk minimal 1 tahun ya. Kalau dulu saya masih 3 tahun masih panjang. Selanjutnya pas foto berwarna terbaru berukuran 3,5 kali 4,5. Nah, ini bisa dibaca teman-teman, banyak sekali ini informasinya, buku rekening, ijazah asli, pendidikan terakhir atau SMP seperti video saya SMP dulu saya bisa, SLTP juga bisa. Lalu buku rekening asli atau tabungan, surat keterangan tidak buta warna asli. Nah, ini saya singkat saja, tidak secara detailnya, nanti bisa teman-teman baca. Surat sertifikat pelatihan keselamatan kerja atau basic safety training BST, ini untuk perikanan ya tadi. Selanjutnya salah satu dari dokumen sesuai ketentuan kualifikasi khusus, pengalaman kerja yang dilengkapi materai 10.000 atau pelatihan vokasional atau kejuruan atau sertifikat nasional bidang perikanan. Oke, kartu keluarga tentunya harus dibawa. Soft copy seluruh dokumen. Jadi di dokumennya difotokopi semuanya. Nah, scan yang ada di USB ya, biasanya harus bawa USB ya, ini harus di scan. Scan yang di scan itu KTP asli, paspor asli, file asli, dan juga ijazah asli, semua yang asli itu di scan semua, dimasukkan di flash disk. Nah, biasanya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir hanya yang telah melakukan pra pendaftaran. Jadi yang belum pendaftaran kemarin belum bisa melakukan verifikasi. Jakarta 10 Januari 2023. Oke teman-teman, itulah tadi informasi terbaru buat verifikasi data perikanan. Contoh nama-namanya sudah terlampir di bawah, teman-teman bisa dibaca lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin verifikasi, siapkan mentalnya, jangan grogi. Harus tidak harus diwajibkan, maksudnya harus diwajibkan datang ini buat teman-teman untuk mengikuti ujian. Dan satu lagi informasi yang penting lagi, ketika ingin verifikasi data jangan lupa membawa bekal. Salah satunya adalah uang saku. Nah, ini penting sekali karena teman-teman bisa antri berjam-jam nanti ketika verifikasi data. Jadi perutnya lapar harus membawa uang jika harus membelikan makanan atau bawa bekal sendiri dari rumah, istilahnya kalau orang Jawa bontrot. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi verifikasi data sudah datang ataupun sudah muncul pengumuman jadwal verifikasi data. Jadi teman-teman tinggal menyiapkan diri setelah verifikasi data, menyiapkan diri untuk bisa menyambut datangnya ujian IPS topik yang sesungguhnya. Nah, disitulah teman-teman akan ditentukan nasib Anda ketika waktu ujian IPS topik. Seberapa kemampuan Anda di IPS topik di bahasa Korea itu akan ditentukan pada saat ujian IPS topik nanti.